saya Angela Mericites Au. Saya dari kelas semester 2A tingkat 1 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Saya akan mempraktekkan hasil katekese dengan tema saling mengasihi sebagai saudara dengan kelompok sasaran untuk anak-anak SMA. Tujuan katekese: 1. Agar orang muda mampu mengasihi sesama sebagai saudara. 2. Mampu menghayati nilai-nilai Injil tentang saling mengasihi sebagai saudara. Teks kitab suci Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36. Gagasan pokok saling mengasihi sebagai saudaranya, yaitu kita sebagai manusia beriman, kita harus saling mengasihi, menjaga dalam hidup persaudaraan. Persaudaraan adalah hubungan yang erat bagi kita manusia ataupun sebagai orang yang hidup rukun dalam persaudaraan. Mengasihi semua orang yang baik dan maupun yang saling membenci kita dalam hal apa saja, tetapi kita harus tetap menyayanginya sebagai hidup orang beriman. Mengasihi seperti kita di sekolah, asrama, di rumah maupun di mana saja, kita tidak boleh hidup saling membenci, tetapi kita harus saling mengasihi dan membantu teman yang kesulitan, sakit atau menderita. Kita harus saling membantu, tidak boleh membenci, tapi kita sebagai orang beriman harus dalam hidup saling persaudaraan. Dari perikop Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36, Yesus menyedihkan, "Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu." Dan juga Yesus pun meminta agar kita berani meminta kepada orang yang meminta berkat dari orang yang mengutuk kita. Barang siapa menampar pipimu, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga ia mengambil bajumu. Berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita sangat gampang, tetapi kita ingin berbuat baik kepada orang yang membenci kita itu adalah hal yang sangat sulit. Meskipun demikian, Yesus mengajar kita untuk harus saling mengasihi sebagai saudara ataupun orang yang membenci kita. Sebagai orang beriman, kita harus saling mengasihi, bukan membenci. Karena perbuatan baik adalah perbuatan yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan kita membenci walaupun ia membenci kita. Kita tetap hidup dalam persaudaraan sebagai orang beriman. Marilah kita belajar dari Yesus untuk tidak saling membenci dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pelaksanaan pertemuan yang pertama, pembukaan kata pengantar, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada pertemuan ini, saya mengajak kita untuk mendalami dan merenungkan tema saling mengasihi sebagai saudara. Kita diajak untuk saling mengasihi, menghormati sebagai saudara, seiman, teman, dan bukan untuk saling membenci, menghakimi, namun sebelumnya. Marilah kita mengawali pertemuan kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Sebelum kita memulai dengan katekese, kita diawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, menjaga, dan menghargai sebagai saudara. Saat ini kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama, dan menerangi hati dan budi kami. Mengasihi sesama dalam seluruh ciptaannya dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Langkah-langkah pengembangan. Langkah pertama, melihat dan mendalami situasi hidup. Mendalami gambar. Yang pertama, apa yang adik-adik lihat pada gambar 1 dan 2. Yang kedua, apa yang
teks kitab suci. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Memintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki kepunyaan, dan sebagaimanapun kamu menghendaki supaya orang yang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang hatimu. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan Injil ini ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Pertanyaan yang pertama, dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36 berbicara tentang apa? Yang kedua, apa saja pesan dari kitab suci? Yang ketiga, apa pesan firman Tuhan bagi kita? 4. Langkah keempat, menanggapi situasi dan terang firman. A. Rangkuman. Yang pertama, persaudaraan melahirkan kualitas bagi pribadi dan keanekaragaman dalam sebuah hidup mengasihi. Mengasihi persaudaraan adalah hubungan antara banyak orang yang saling mengikat sebuah hidup dalam persaudaraan yang kasih. 2. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36 mengisahkan kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kita. Dan juga Yesus pun meminta agar kita berani meminta kepada orang yang meminta kita, berani dan berkata dari orang yang mengutuk kita. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Yang ketiga, remaja dan orang muda Katolik di Keuskupan Atambua diajak untuk saling memberi perhatian, mengasihi kepada sesama, dan selalu hidup dalam persaudaraan. Dan jangan sekali membenci sesama, tetapi harus hidup saling membantu, mengasihi dalam hidup persaudaraan. B. Rencana aksi nyata. Aksi nyata mengunjungi teman yang sakit di rumah sakit. 3. Penutup. Marilah kita panjatkan doa-doa kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha
kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka setia dengan penuh kasih menjalankan tugas pelayanan Kristus yang telah Engkau percayakan kepada mereka dengan memperhatikan hidup saling mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah Pak dan bimbinglah para remaja, para bangsa dan negara kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para remaja dan orang muda Katolik, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah para remaja dan orang muda Katolik di mana saja mereka berada, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, dalam hidup lingkungan persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah yang telah kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau dalam hidup sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang menyertai teristimewa kesempatan penuh rahmat yang boleh kami gunakan untuk bersama-sama merenungkan dan menimba kekuatan yang bersumber dari sabda-Mu. Kami mohon sadarkanlah kami untuk mampu mengasihi, membantu saudara dalam hidup kasih. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Lagu penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.